Adam, apakah mau kamu saya tunjukkan pepohonan yang abadi sehingga membuat kamu itu kekuasaanmu abadi di surga. Nabi Adam sepertinya tergoda. Itu bahasa Al-Quran ya, bukan karangan saya. Nah, jadi monggo kita belajar lagi soal turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Inna kaidana, maaf, ada satu yang perlu saya klarifikasi tentang Adam tergoda oleh Siti Hawa. Kalau bahasa Al-Qur'annya kok mboten Adam digoda Hawa. Itu bahasanya Alkitab. Perjanjian lama. Dan kita kan memang kemudian ada kisah-kisah yang itu kita sebut dalam kajian hadis namanya Israiliyat. Ya. Kalau ayatnya Al-Qur'an itu ayat Al-Qur'annya itu ada dua. Yang pertama itu setan itu menggodanya kepada keduanya. Monggo dicek Al-Qur'annya. Fa'azallahu masyaiton. Ada fawaswasa ilaihi masyaiton. Ya, ada tiga di Al-Baqarah, di Al-A'raf dan di Toha. Itu drama tentang Siti Hawa dan Nabi Adam. Versi Al-Qur'an itu Adam dan Hawa kedua-duanya digoda oleh setan dengan domir huma. Tapi satu-satunya nggak ada yang fawaswasa ilaiha. Adanya fawaswasa ilaihi. Itu ada di surah Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya Adamu. Yang digoda malah Nabi Adam. Setan menggoda dan setan membisikkan Nabi Adam. Hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, apakah mau kamu saya tunjukkan pepohonan yang abadi sehingga membuat kamu itu kekuasaanmu abadi di surga. Nabi Adam sepertinya tergoda. Itu bahasa Al-Quran ya, bukan karangan saya. Nah, jadi monggo kita belajar lagi soal turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kalau kita balik kepada ontologi, itu memang skenario Allah supaya ada kita-kita. Nah, cuman jangan ini dijadikan dalil stereotip yang ini yang harus kita tolak. Inilah yang kemudian patriarki numpang dengan ayat yang sebetulnya tafsirnya jauh dari ayatnya. Patriarki numpang menjadikan kisah turunnya Adam dan Hawa ke bumi berdasarkan kitab Genesis kisah-kisah dari Israiliyat itu. Kemudian itu seolah-olah Hawa yang merayu Nabi Adam. Padahal di Quran tidak ada sama sekali. Dasar loh Quran kita itu. Insya Allah. Gitu nggih. Jadi kita hentikanlah stereotip yang sumbernya justru bukan dari lafadz Al-Quran yang sangat sharih. Nah, lafadz sharihnya dua atau Nabi Adam. Terakhir kalau Az-Zaniyatu dan As-Sariku, pemahaman saya, Al-Quran itu kan sering mendahulukan sesuatu sebagai respon atas fakta sosiologis. Nah, fakta As-Sariku dan Az-Zaniyatu dalam pandangan saya, itu bukan kemudian, kalau kita memahaminya secara stereotip, ya kayak begitu tadi. Berarti itu perempuan yang banyak jahat, banyak menggoda gitu ya. Fakta sosiologisnya adalah perempuan itu lebih rentan untuk menjadi pelaku atau korban dari hubungan seks di luar nikah. Gitu. Kan ya ada yang mau jadi PSK, pelacur dan lain sebagainya. Karena itu kemudian itu warning dan bentuk sayang. Jadi ini perhatian Al-Quran atas kerentanan yang lebih kepada perempuan untuk terjebak menjadi azaniyah. Hati-hati. Karena memang resiko ketika dia berzina bagi perempuan itu juga lebih besar. Karena itu perempuan juga kalau sudah hamil, apalagi laki-lakinya nggak bertanggung jawab, nanti kemudian perempuannya aborsi, perempuan sudah dihamili, kemudian aborsi, masuk penjara pula. Karena itu perempuan diminta untuk lebih hati-hati. Kemudian as-sariku itu laki-laki ya karena memang yang lebih rentan untuk menjadi as-sarik itu laki-laki. Terkait dengan misalnya dia punya kewajiban menafkahi, tapi nggak ada jalan maisha yang ini. Atau mungkin
ya ada keinginan macam-macam dari keluarga macam-macam. Nah, itu jadi kalau saya sih melihat itu bukan ayat stereotip, tapi ayat ini kan soal penafsiran. Ayat yang memberikan warning bahwa perempuan lebih rentan menjadi pelaku atau dijadikan pelaku zina. Dalam kasus PT PPO, trafficking itu kan perempuan yang dijadikan korban. Tapi laki-laki lebih rentan untuk melakukan kriminalitas berupa pencurian. Perempuan lebih ini rentan melakukan kriminalitas di bidang perzinaan, bidang kriminalitas bidang. Pokoknya apik banget bidangnya kriminalitas dalam perzinaan. Jadi seperti itu. Itu bentuk perhatian Allah. Saya memahami itu sebagai bentuk perhatian Allah kepada hambanya, bukan untuk stereotip dan diskriminasi. Matur suwun.